2 hari setelah tragedi tersebut terjadi, atau lebih tepatnya pada tanggal 5 Desember 2017, ketika Khalil pulang ke rumah kontrakan itu, ia bisa mencium bau yang gak sedap. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas soal istri yang meminta dibelikan barang mewah, tapi malah berakhir mengerikan di tangan suaminya sendiri lagi. Sebelum menuju kisahnya, seperti biasa, AA mau ngasih tahu kalau AA upload reguler di hari Rabu, Sabtu, Minggu, dan Jumat jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan sih bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian nggak akan ketinggalan. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2017 lalu. Muhammad Khalili, atau yang lebih akrab disapa Khalil, berusia 23 tahun. Merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Grand Orleans, Ciranggon, Majalaya, Karawang. Pada tahun 2015, ketika usianya baru 21 tahun, ia memutuskan untuk menikah muda dengan wanita pujaan hatinya bernama Siti Saidah, yang saat itu masih berusia 19 tahun. Gak lama setelah pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Setelah kelahiran anak mereka, karena keduanya sama-sama sibuk mencari nafkah, mereka memutuskan untuk menitipkan anak semata wayangnya itu kepada orang tua dari Khalil yang tinggal di Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diketahui Khalil ini bekerja sebagai salah satu karyawan swasta, tepatnya sebagai seorang office boy di sebuah perusahaan yang ada di Karawang. Sedangkan istrinya Siti Saidah bekerja sebagai seorang sales marketing perumahan. Menurut keluarganya, sepasang muda-mudi ini dikenal sebagai pasangan yang benar-benar romantis. Keduanya diketahui kerap memposting foto dan video mesra di akun mereka masing-masing. Namun di balik semua itu, ternyata keduanya seringkali cekcok dan adu mulut di dalam rumah kontrakan mereka. Menurut Siti, suaminya ini, dia merupakan sosok pemarah sekaligus keras kepala. Bahkan untuk masalah yang sepele-sepele aja, Khalil gak tanggung-tanggung untuk memarahi dan membentak istrinya. Selain itu nih lor, Khalil ini juga jarang sekali pulang ke rumah kontrakan, sehingga membuat istrinya merasa kesal. Untuk meluapkan kekesalannya, Siti seringkali menulis sebuah catatan yang menjelaskan bahwa dirinya merasa udah gak kuat dengan kelakuan suaminya yang pemarah serta jarang pulang. Semua kejadian ini berawal pada 3 Desember 2017, sekitar malam hari. Saat itu Khalil dan istrinya sedang terlibat ke dalam sebuah pertengkaran di dalam rumah kontrakan mereka. Pertengkaran tersebut dipicu oleh permintaan Siti yang memaksa sang suami untuk membelikannya sebuah mobil. Namun karena uangnya masih belum cukup, Khalil pun meminta istrinya untuk menggunakan mobil sewaan terlebih dahulu. Mendengar jawaban itu, Siti langsung terpancing emosinya sehingga ia pun mulai mengomel dan membawa-bawa nama orang tua Khalil. Selain itu, Siti juga sempat mencekik leher suaminya sehingga pertengkaran di antara keduanya pun menjadi semakin memanas. Mendapat perlakuan seperti itu, Khalil yang juga gak terima karena nama orang tuanya disangkut pautkan pun langsung memukul bagian leher istrinya menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali hingga membuat Siti jatuh tersungkur. Melihat istrinya udah gak berdaya, bukannya mereda nih lur, Khalil malah semakin kalap. Ia kemudian bergegas untuk mengambil sebuah lakban yang langsung digunakan untuk melakban mulut sekaligus hidung istrinya. Baru setelah itu, Khalil mencekik leher istrinya hingga meninggal dunia di tempat. Menyadari bahwa Siti udah gak bernafas lagi, Khalil sempat merasa kaget sekaligus ketakutan atas apa yang telah ia perbuat. Bahkan pada malam itu, Khalil yang merasa sangat syok memutuskan untuk membiarkan jasad istrinya begitu aja. Keesokan harinya, ia berangkat bekerja seperti biasa, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. 2 hari setelah tragedi tersebut terjadi, atau lebih tepatnya pada tanggal 5 Desember 2017, ketika Khalil pulang ke rumah kontrakan itu, ia bisa mencium bau yang gak sedap dari jasad istrinya, sehingga Khalil pun memutuskan untuk memutilasi jasad tersebut. Saat itu ia langsung membawa jasad istrinya ke dalam kamar mandi dan mulai memotong-motong tubuh Siti menjadi 3 bagian menggunakan sebilah golok. 3 bagian tersebut
adalah bagian kepala, tubuh bagian atas atau torso, lengkap dengan kedua tangan, dan yang terakhir adalah bagian bawah, lengkap dengan kaki kiri dan kanan. Sembari memotong-motong bagian tubuh tersebut, Khalil gak henti-hentinya menangis, membayangkan buah hatinya dengan sang istri. Setelah semuanya beres, ia langsung memasukkan 3 bagian tubuh ke dalam 2 kantong plastik yang berbeda. Di hari yang sama, Khalil membawa kantong plastik berisi kepala dan tubuh bagian bawah untuk dibuang ke daerah Tegalwaru. Sedangkan kantong plastik berisi potongan tubuh bagian atas atau torso dibuang ke daerah Ciranggon, Majalaya, Karawang. Keesokan harinya nih, atau lebih tepatnya pada tanggal 6 Desember 2017, karena takut ketahuan, Khalil memutuskan untuk kembali ke tempat pembuangan bagian tubuh istrinya dan langsung membakarnya hingga sulit dikenali. Selain itu nih Lord, ia juga membakar beberapa surat penting milik istrinya, seperti akta kelahiran dan buku nikah. Pada tanggal 7 Desember 2017, seorang warga yang kebetulan melintas di daerah Ciranggon dikejutkan dengan penemuan sesosok potongan tubuh yang udah hangus terbakar. Ia pun segera melaporkan penemuan itu ke kantor polisi terdekat. Pihak berwajib yang menerima laporan tersebut pun segera mendatangi lokasi. Ketika sampai di TKP, pihak kepolisian mengatakan jika jasad tersebut ditemukan di sebuah semak-semak dengan kondisi hangus terbakar tanpa kepala dan tanpa kaki. Selain itu, pihak kepolisian juga memberitahukan bahwa ditemukan tato Rolling Stone di bagian dada dan tato tergambar malaikat di bagian punggung tubuh tersebut. Pihak kepolisian pun langsung membawa potongan jasad itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Selain itu nih Lord, pihak penyelidik segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sebuah botol Maison berisi bensin yang diduga digunakan oleh si pelaku untuk membakar jasad tersebut. Selain itu, juga ditemukan potongan bambu bekas terbakar, seutas tali tambang, dan sebuah baju batik. Berbagai upaya udah dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengungkap kasus ini, termasuk merazia preman dengan sasaran anak pang, merujuk pada tato Rolling Stone yang ditemukan pada tubuh sang korban. Namun karena hasilnya masih nihil, pihak kepolisian pun menerjunkan 2 anjing pelacak untuk menyisir lokasi penemuan jasad itu. Gak hanya itu aja nih Lord, pihak kepolisian juga sempat membuka layanan hotline pengaduan masyarakat untuk melaporkan apabila ada anggota keluarga mereka yang hilang. Hingga akhirnya, kerja keras pihak kepolisian pun membuahkan hasil. Pada tanggal 12 Desember 2017, Khalil tiba-tiba mendatangi kantor polisi untuk mencari keberadaan istrinya yang hilang. Dari situ semua, sandiwara Khalil mulai terbongkar karena pihak kepolisian banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dari pernyataannya. Keterangan Khalil yang terus-menerus berubah-ubah membuat pihak kepolisian merasa curiga sehingga terus dilakukan pemeriksaan. Khalil pun kebingungan dan gak bisa memberikan alibi keberadaan sang istri meninggal. Sampai akhirnya nih Lord, di dalam pemeriksaan itu, Khalil mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku jika dirinya lah yang menghabisi, memutilasi, dan membakar Siti Saidah, istrinya sendiri. Setelah semuanya terkuat, pihak kepolisian pun meminta Khalil untuk menunjukkan di mana lokasi potongan tubuh korban yang lain. Khalil bersama dengan polisi pun langsung menuju ke Curug Cigentis yang berada di kawasan Loji Tegalwaru, Karawang. Setelah potongan kepala dan bagian kaki ditemukan, pihak kepolisian langsung membawa potongan-potongan tubuh tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pencocokan. Tim forensik yang melakukan pencocokan terhadap potongan tersebut dan hasil uji DNA menyatakan bahwa potongan tubuh itu identik alias cocok. Untuk motifnya nih Lord, Khalil mengaku jika istrinya kerap kali meminta barang-barang mahal yang gak bisa terjangkau olehnya. Sebagai seorang office boy dengan gaji sekitar 4 juta rupiah, Khalil mengaku jika dirinya gak mampu untuk memenuhi permintaan sang istri yang saat itu minta dibelikan mobil. Selain itu, Khalil mengaku jika istrinya yang memiliki gaji lebih tinggi seringkali menghinanya sebagai suami yang gak becus memenuhi kebutuhan keluarga. Pihak kepolisian pun resmi menjadikan Muhammad Khalili sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya tersebut, Khalili dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana.
pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Persidangan untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Karawang. Di dalam proses persidangan tersebut, Khalil mengaku sangat-sangat menyesal karena telah menghabisi istri yang dicintainya. Selain itu, ia juga mengatakan siap menerima hukuman apapun, termasuk hukuman mati, karena memang dirinya bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tanggal 24 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun 6 bulan terhadap Muhammad Khalili. Majelis Hakim mengungkapkan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang sangat gila, meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Nah, mungkin segitu dulu ya untuk kasus hari ini. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa belajar untuk saling menghargai suami maupun dengan istri. Karena sejatinya kita dipersatukan untuk saling melengkapi dan saling menerima kekurangan masing-masing. Sejauh ini Khalil udah mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk menerima hukuman mati. Udah bagus banget sih. Cuma yang kurang bagus ya caranya dia menghabisi istrinya sendiri. Karena sekali lagi, nyawa manusia itu berharga. Dan kalau menurut kalian, apakah sikap Khalil ini udah tepat atau belum? Coba komen di bawah ya. Oh ya, AA mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Jika ada salah kata selama ini, mohon maaf ya lur. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.